Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. And today's Altcoins Update kita mau discuss tentang token-token yang berhubungan dengan exchange. Teman-teman, sebelumnya saya udah sempat inform ke kalian juga ya soal di grup Telegram, kemudian juga di previous video bagaimana token-token exchange ini sebenarnya bisa terkena exposure atau mendapatkan potensi rally atau potensi transaksi yang lebih banyak lagi karena menjelang halving. Apalagi setelah halving memasuki bull run, harusnya banyak orang yang lebih banyak lagi bertransaksi. Dan di sini harusnya selain daripada centralized exchange, ya alternatively ada decentralized exchange juga yang bisa dapat momentum. Ya, beberapa yang cukup terkenal ada PancakeSwap, DYDX, Uni, Sushi, dan lain-lain. Nah, di today's video update kita mau bahas 3 token teman-teman. Yang pertama adalah DYDX. Ini karena ada request juga teman-teman dari salah satu viewers kita. Kemudian juga kita akan discuss kembali untuk token Jupiter yang sebelumnya sempat listing di Binance dan pumping cukup signifikan. Jadi ada kesempatan nih ya untuk kita ngelihat peluang yang cukup menarik memanfaatkan momentum dan sentimen yang berhubung masih positif. Ditambah ada satu token terakhir yaitu EVO, tapi ini belum listing guys. Ada kesempatan buat teman-teman yang mau hunting airdrop, ini bisa dapat kesempatan untuk ngedapetin EVO token sebelum bahkan dia launching atau listing dimanapun. So it's gonna be a very good opportunity, mengingat Jupiter adalah salah satu token exchange yang sukses pada saat dia menjalankan program airdrop di jaringan Solana. Jadi begitu listing, pumping cukup signifikan, banyak orang dapat token Jupiter dari airdrop aja, dan saat ini ada kesempatan untuk mengulangi kesempatan yang sama. So kita bakal discuss itu di akhir, dan kita bakal coba untuk bongkar, bedah satu persatu starting dari DYDX punya price action teman-teman sekalian. Nah, kalau kita melihat dari derivatif TVL ranking, DYDX ini adalah urutan kedua. Ya, so far total value lock-nya ada sekitar 310 juta dollar dan dia berada di peringkat kedua untuk protokol yang berhubungan dengan pasar derivatif ya atau decentralized exchange di sini. Nah, DYDX di sini bisa melakukan transaksi dalam futures market, juga istilahnya decentralized exchange pada umumnya ya, yaitu swapping token tanpa harus menaruh capital atau token kita di dalam exchange tersebut. Jadi kita cukup menggunakan wallet yang kita sudah punya saja dan kita sudah bisa melakukan transaksi di dalam platform daripada DYDX sendiri. Teman-teman, kalau kita ngelihat progres pergerakan secara gambaran besar, perspektif time frame weekly, DYDX itu mencapai range terendahnya di kisaran harga $1 dan kita nggak pernah ngelihat dia retest lagi ke level itu sejak dia rebound pada sekitaran Januari 2023 tahun lalu. Lalu pada prosesnya di sini juga membentuk semacam inverted head and shoulders sampai akhirnya DYDX berhasil breakout, dan setelah dia mengalami sedikit pullback atau retracement pada Januari 2024 kita melihat DYDX kembali mengalami pergerakan yang cenderung bullish. Secara price action, perspektif time frame daily, ini adalah previous high yang sudah berhasil di breakout pada DYDX. Kemudian harga mengalami retracement, pullback, dan retest terhadap demand. Dan kalau teman-teman notice, another inverted head and shoulders itu printed di pergerakan ini. Ya, bahkan termasuk break and retest terhadap neckline-nya, habis itu dia langsung rebound lagi dan dapat reaction cukup baik. Ya, so far DYDX juga merupakan salah satu koin yang kebagian money flow saat di beberapa DEX kemarin atau DeFi kemarin cukup pumping ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngelihat di sini, DYDX mampu create higher high dan sekarang kita sudah mengalami retracement up to 50% retracement. Setelah itu harga mengalami konsolidasi. Nah, ini kalau nggak ada kendala, which is saya bikin video ini, itu Bitcoin sudah berhasil meng-clear out area resistance yang kita sudah antisipasi sejak beberapa hari terakhir. Even better, karena di sini sebenarnya ada area demand yang di retest dan saya sempat update ke teman-teman melalui previous video. Jadi memang antisipasi kita adalah Bitcoin sebetulnya bisa bertahan di atas area resistance, dan sebenarnya akan lebih signifikan lagi kalau Bitcoin mengalami fake out terlebih dahulu sebelum next rally-nya. Tapi kelihatannya tanpa ada fake out pun Bitcoin sudah bisa langsung meneruskan rally-nya, which is ini quite signifikan teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi ke DYDX. Dengan posisi Bitcoin yang pumping, umumnya dibarengi dengan Bitcoin dominance yang juga naik. Kalau nanti Bitcoin-nya bisa settle di level tertentu, tidak mengalami koreksi yang lebih dalam atau lebih agresif lagi, sementara Bitcoin dominance-nya cenderung terkoreksi, maka ada satu kesempatan menarik teman-teman. Karena jika DYDX mampu claim
range $3,5 sebagai resistance-nya, harusnya akan dengan mudah untuk mencoba mengejar ke level $7. The next resistance yang terbentuk pada previous high point di tanggal 4 April 2022. Nah, ini otomatis 2 kali lipat dari harga saat ini saja. Nah, ini kalau teman-teman pemanfaatan di futures market juga sebenarnya cukup menarik ya, asalkan dia mampu breakout dulu deh dari area konsolidasi ini. Maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk manfaatkan pergerakan pada DYDX. Alright? Nah, teman-teman, berikutnya kita akan coba untuk membahas seputar token Jupiter. Ini sebenarnya sudah ada analisis ya yang saya coba untuk lakukan sebelum saya create video ini. Salah satu reason saya pengen discuss seputar Jupiter juga adalah Jupiter ini secara total value lock sejak dia exchange-nya launch ya, ini terus mengalami peningkatan. At least Februari tanggal 1 total value lock-nya itu di bawah $100 juta. Per tanggal hari ini total value lock-nya sudah meningkat sampai $186 juta. Nah, menariknya tidak terrepresentasi dengan baik pada harganya. Harganya malah cenderung mengalami koreksi, dan saya rasa ini wajar ya. Karena begitu Jupiter token launch ini mengalami peningkatan sangat signifikan up to 2.500% guys. Coba, siapa yang ikutan Jupiter airdrop? Ya kan, dan gak taking profit, ya pasti rata-rata taking profit lah ya. Minimal ketika harga sudah mengalami penguatan signifikan ini ya take profit sebagian dulu, baru nanti consider untuk re-entry atau buyback lagi dari harga yang lebih murah. Kalau kita ngelihat secara price action, di sini telah mengalami yang namanya market structure shift, which is dia create higher high, kemudian termasuk retracement, retest previous demand, and then kita udah dapetin reaction lagi. Ya so far sih membentuk semacam V formation ya. Saya melihat seperti itu, dan kalau misalkan nanti after this kita ngelihat dia konsolidasi bagus, bahkan dia breakout dari trend lainnya, saya rasa ini masih menjadi kesempatan yang sangat menarik teman-teman. Karena secara price action ini mirip banget dengan Sui punya price action. Kalau kalian lihat Sui punya price action, begitu dia listing dari di Binance, Sui mengalami retracement, koreksi terus-menerus sampai satu titik dia mengalami breakout. After breakout, secara struktur kemudian berubah menjadi cenderung sangat bullish, which means ini juga yang saya melihatnya berpotensi terjadi pada Jupiter. At least Jupiter ini belum breakout. Once dia breakout, probably Jupiter bisa dapat money flow yang cukup signifikan dan cenderung rally mengejar ke previous high resistance-nya ya di kisaran area 0,066. Ya, saya bulatkan di range ini aja deh ya, 0,66 teman-teman sekalian. Jadi ini adalah kesempatan yang bisa dibilang cukup menarik ya, seandainya Jupiter sudah berhasil breakout. Dan recently trend daripada token-token yang baru listing di Binance itu ada kecenderungan dia cenderung rally atau bullish gitu. Which means salah satunya adalah Pixel. Ya, ini recently Pixel dapat momentum juga nih ya, ada double bottom after listing, habis itu dia breakout dari trendline, and then ya Pixel cenderung rally setelahnya gitu. Kalau kita ngelihat ini saat ini kelihatannya lagi struggling, berusaha untuk creating yang namanya possible higher low ya, before another push ke harga yang lebih tinggi. So for now teman-teman sekalian, melihat progres perkembangan daripada si Jupiter sendiri, saya rasa masih ada kesempatan untuk kita bisa manfaatkan once dia berhasil breakout dari area resistance tersebut. Jadi saya juga mungkin akan set alert ya teman-teman, kalau misalkan udah berhasil breakout, nanti akan kita updatekan kembali ke kalian semua. Nah, for the last token yang akan kita review di dalam video update ini, yaitu token EVO guys. Jadi kita ngelihat di sini, EVO itu berada pada peringkat ke-9. Ya, so far sih kalau kita ngelihat pergerakannya, si EVO ya punya total value lock itu masih kecenderungan meningkat. Jadi saya tadi ngecek sama ya dengan si Jupiter ya. Sejak dia Januari, kalau si EVO sendiri ini mengalami peningkatan cukup signifikan sekitar $40 juta. Dan saya rasa ini memang wajar karena EVO kelihatannya belum terlalu banyak yang tahu. Padahal setelah tadi saya lakukan research lebih dalam di websitenya, ya di sini dia menawarkan transaksi untuk trade option dan juga perpetual. Plus di sini yang menarik perhatian saya, ini nama-nama yang bisa dibilang membangun ya si EVO punya platform ini itu lumayan terkenal guys. Ada beberapa company kalian pasti notice, yaitu Coinbase, kemudian ada Kraken, ada Goldman Sachs. Ya ini juga bisa dibilang salah satu company hedge fund besar di dunia teman-teman sekalian, terutama di Amerika. Kemudian ada Stanford, ini mewakili institusi ya, ada Stanford, MIT, dan Cornell. Ya, so far sih kalau kita ngelihat nama-namanya sih cukup menarik ya. Kemudian ada Paradigm, Coinbase, Dragonfly, Nascent, dan lain-lainnya ya.
Kalau teman-teman klik launch exchange ya di bagian sebelah kanan atas ini, kalian bisa lihat ya interface-nya lebih kurang seperti ini. Ini sebenarnya kayak kalian bertransaksi di exchange pada umumnya saja. Cuma bedanya kalian nggak perlu store uang atau kalian nggak perlu deposit capital di dalam jaringan ini. Kalian cukup gunakan wallet saja. Which is kalian bisa pakai MetaMask, salah satu yang paling populer untuk digunakan bertransaksi ya di berbagai jaringan Ethereum ya. Di sini kalau kalian mau transaksi di EVO sendiri, sebenarnya bisa pakai jaringan Arbitrum supaya cenderung lebih murah juga ya untuk nanti kita melakukan transaksinya. Dan satu yang menarik menurut saya, ya, di sini EVO sebenarnya kalau untuk penawaran trading sendiri ada berbagai option, ada option juga yang bisa kalian transaksikan. Ini jatuhnya jadi kita kayak transaksi di CME ya, Chicago Mercantile Exchange gitu. Wah, transaksi option ya kan. Kemudian selain all market ya, which is bisa ditransaksikan seperti kita transaksi di centralized exchange pada umumnya. Ya, ada beberapa koin-koin yang harusnya udah cukup populer lah untuk ditransaksikan. Ada satu fitur yang menurut saya cukup menarik guys. Jadi EVO itu ada fitur namanya pre-launch token. Token yang belum launching itu udah bisa ditransaksikan di EVO. Nah, ini saya highlight di portal USD. Kenapa? Karena ini kan portal posisinya sekarang lagi di launch poolnya Binance nih guys. Udah mulai sejak tanggal 23 Februari. Ya, total di sekitaran 23 Februari itu ada sekitar 8,6 miliar dolar yang sudah di stake. Which is harusnya ini bullish dong ketika nanti launching di Binance. Ya, kayak kejadian Pixel. Pixel itu baru-baru ini juga dia launching di Binance ya, melalui program launch pool juga. Begitu launching, ini nanjak cukup signifikan portal. Nah, pertanyaan saya nih, ini kalau di EVO, seandainya kita melakukan transaksi, let's say kita beli dari sekarang gitu ya, apakah demikian akan nanjak cukup signifikan ya? Nah, ini kita coba saksikan sama-sama teman-teman sekalian. Launch pool untuk portal sebentar lagi akan beres. Nanti pada saat beres, ini kan sementara kalian udah bisa transaksi, which is kalian udah bisa beli portal dengan harga kisaran range price 2,9 dolar. Ya, ini sebenarnya semi-semi betting atau semi-semi gambling ya. Tapi kalau misalkan ternyata begitu listing di Binance dan ternyata harga pada portal ini nanjak signifikan sama kayak si Pixel tadi, well, you have a huge potential untuk profit guys. Dan kalau buat teman-teman yang mau mencari airdropnya, jadi token EVO sendiri kelihatannya akan listing atau akan launching pada sekitaran kuartal pertama. At least ini dari websitenya evo.xyz ya. Dia di sini tulis yes EVO ya, hashtag dollar EVO, atau kita bilang apa itu namanya teman-teman? Ya, dia punya ticker ya. Itu akan launching pada kuartal 1 2024. Asumsi saya ya di bulan Maret, teman-teman. Nah, untuk kita mendapatkan token EVO ini, saat ini salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan transaksi di dalam platformnya EVO sendiri. Jadi teman-teman di sini ada farming boost ya, sedang berlangsung untuk program EVO yang recently di launching sekitar tanggal 14 Februari, tapi mungkin harusnya udah mau beres teman-teman sekalian ya. Tapi masih ada kesempatan lah ya. Kalau kalian lihat di sini, ini juga kan masih kedap-kedip nih teman-teman sekalian. Ini bisa ngeboost untuk peluang kalian mendapatkan airdrop EVO sendiri. Jadi ini kelihatannya cukup menarik ya, dan ini harusnya berdasarkan volume transaksi. Dan di sini kan sebenarnya dia ada leverage juga nih teman-teman. Ini kalau untuk portal sih dia cuma 2 kali leverage yang ditawarkan. Wajar ya, karena kalau enggak seandainya dia betting gila-gilaan gitu kan, waduh. Bisa kayak mendadak teman-teman ya, kalau misalkan kebetulan tepat ya setupnya. Tapi kalau buat kalian yang mungkin transaksi normal di all market ya, which is di Bitcoin, Ethereum ya, probably di sini menawarkan leverage juga. Jadi untuk masalah volume harusnya nggak jadi masalah teman-teman. Bisa membantu atau mempercepat proses teman-teman untuk mendapatkan airdrop token EVO sendiri. Selain itu, tadi saya ngelihat di Twitternya dia juga baru kerjasama nih kayaknya dengan exchange Pintu. Ya, ini adalah Pintu exchange lokal. Which is menarik juga teman-teman, dan this is part of our effort to expand regionally across different countries, one of them being Indonesia. Jadi, well, I guess it's quite interesting teman-teman ya. Kalau kalian mungkin akses, kalian bisa pelajari, nanti bisa menggunakan Pintu juga ya sebagai salah satu part of kolaborasinya si EVO sendiri untuk mendapatkan airdrop daripada si EVO ini. Ya, cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Di Wu Blockchain tadi saya ngecek ya, dia juga menjelaskan ya beberapa poin yang cukup menarik. Sejak 18 Februari hingga 24 Februari, EVO volume transaksinya itu meningkat hingga 5 miliar dolar. Ya, ini wajar ya, karena memang dia lagi ada program untuk airdrop itu sendiri. Dan ya, ini harusnya menjadi potential
insentif yang menarik kalau teman-teman seandainya ya banyak dari kalian yang airdrop hunter juga, kebetulan lagi transaksi di futures market juga, saya pikir ini bisa jadi kesempatan untuk mempelajari juga ya seputar decentralized exchange yang menawarkan transaksi dengan futures market gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat lagi selain itu, Evo sendiri di sini secara fee ya, dari sekitar pekan lalu, ini per update ini sekitar tanggal 25 Februari ya, which is 2 hari lalu, itu fee-nya meningkat loh, sampai $4 million ya, atau 4,1 juta dolar. Ini luar biasa. Saya rasa ini karena Farm Boost yang sedang berjalan ya, program ini. Jadi saya pikir, ya ini adalah satu kesempatan teman-teman sekalian ya untuk mendapatkan airdrop untuk token yang masih berhubungan dengan exchange juga. Jadi saya sih berpikir ya kesempatan ini mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang juga akan perform cukup signifikan selayaknya si Jupiter token ini ketika dia pertama kali berhasil listing di Binance ya. Dan setelah itu ya koreksi, tapi buat teman-teman yang ngedapetin airdropnya ini lumayan banget ya. Ya saya sih nggak tahu ya Evo token kira-kira akan seperti apa nanti. Dia punya planning ya untuk listing si token tersebut. Tapi saya pikir ini ada kesempatan yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan untuk manfaatkan ya. Setidaknya tadi kita ngelihat beberapa yang membackup dia, dan tim yang membuild ini juga adalah nama-nama yang cukup bisa dibilang populer ya teman-teman sekalian. Ya hopefully Evo token bisa memberikan kesempatan buat teman-teman mendapatkan cuan ya. Dan tentunya untuk di YDX dan Jupiter yang tadi kita sudah mention juga ya, mudah-mudahan konfirmasinya kita bisa dapatkan ya teman-teman, di mana reversal terkait dengan breakout daripada konsolidasi ini disertai dengan Jupiter juga yang kelihatannya kalau dia bisa breakout dari trendline, harusnya kita akan flip bias menjadi totally bullish dan bisa menanjak cukup signifikan. Alright, so that's gonna be the update for altcoins today ya. Dari ketiga token ini, tulis di kolom komen kira-kira teman-teman prefernya token apa nih yang kalian akan coba untuk manfaatkan. Dan semoga kiranya teman-teman sekalian yang ikut memanfaatkan ya program airdrop daripada si Evo tadi bisa mendapatkan token Evo sebanyak-banyaknya. So good luck for you all, and I'll see you guys again in the next update. Thank you for watching. God bless to everyone, and cheers guys. Bye bye.